Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, saat ini saya sedang berada di Jakarta, ibu kota Indonesia tentunya. Nah, saya Abdul Aziz, Ketua Dewan Syuro Pejuang Subuh 9 Indragiri Riau, bersama Bang Toyib, Ustadz Rafiq dari MUI bagian zakat ya, bagian wakaf, dan juga dari DMI beliau sebagai dari Ziswah. Nah, sebelahnya ada yang nggak asing lagi nih, pernah ke Pemilahan ya, Mas Riko, founder dari Pejuang Subuh. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi umat. Terlihat di depan kita ini ada beberapa produk yang memang harus kita majukan untuk membangun ekonomi Islam. Oke, langsung saja Ustaz, kira-kira nih apa aja nih program-program ataupun produk-produk yang bisa Ustaz kenalkan dengan kami di Pemilahan Riau. Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat di Pemilahan ya, pejuang wakaf, ya pejuang subuh ya, pejuang subuh ya. Pemilahan juga seluruh masyarakat, para ulama, para guru-guru, alim ulama di Pemilahan, dan para pemuda, terutama mama ya, mama yang sekarang ini menjadi suri tauladan ya, karena penggerak ekonomi sekarang, penggerak ekonomi mama paling dahsyat ya. Kalau di Pemilahan namanya mama sehat. Mama sehat. Iya, ada komunitas. Kalau kita di Jakarta itu kita bilang marketing daster. Atau kalau dibahasakan bahasa yang mahalnya kan itu kan daster marketing. Bahasa keren. Kenapa? Karena kata orang kan kalau kopi hitam kan cuma 2.000, tapi black coffee katanya 10.000. Jadi kalau kita bilang marketing daster, tapi kalau belum daster marketing, ada ibu-ibu puasa itu ya luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini silaturahmi dari Dewan Syuro ya, Pemilahan khususnya daerah Riau sebelumnya, silaturahmi ke rumah saya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini rumah berkah nih. Kenapa? Rumah yang bisa dikunjungi tamu dan Rasulullah itu berkah dan sejuk. Begitu katanya ya. Walaupun kita angin cepet-cepet tetap sejuk gitu loh, sejuk. Karena Rasulullah katakan ketika kamu itu berbalik dari rumah kita, dia membawa segala energi-energi negatif. Jangan di rumah itu. Sehingga segala energi positif gitu ya. Alhamdulillah istri-istri positif kan. Betul ya, insyaallah, amin. Amin. Baik, ini ada beberapa produk yang merupakan produk unggulan, terutama adalah buat saudara-saudara kita yang rajin ngepel, ada yang rajin nyuci, ada, dan semua ini ramah lingkungan. Ramah lingkungannya apa? Tidak merusak ekosistem. Ya, kalau mungkin dibuang ini ke air, sungai, misalnya kan banyak sungai, tidak mempengaruhi mikrobiologi yang ada di sana. Tidak. Nah, kan kita siramkan ke bunga, pun itu menjadi pupuk. Dan itu luar biasanya harganya harga biasa ya, bukan harga yang di mana-mana, tidak ada, biasa normal. Yang bahkan boleh dibandingkan juga dengan sejenisnya, bisa lebih murah ini. Ya, lebih murah ini. Jadi ini kami ajalah saudara-saudara mengalihkan transaksi. Tapi yang paling pokok dan paling penting yang perlu saya sampaikan, ini kan masalah orang Sumatera ya. Sumatera itu orangnya manis-manis gitu ya. Manis-manis dan suka yang manis-manis gitu ya. Suka yang manis-manis, kalau bikin teh itu kalau manis banget tuh berumpas gitu. Ya, betul. Jadi untuk menghindari hal-hal jangka panjang, mungkin gulanya harus diperbaiki. Jadi ada gula, namanya gula rendah kalori. Ini gula pasir. Gula pasir. Tapi kalau distandarkan dia sama dengan gula-gula yang anti diabetes, kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang nggak ada gula anti diabetes, nggak ada. Namanya manis, berbahaya bagi orang yang diabetes. Cuman paling tidak mengurangi. Kadang-kadang ini saudara-saudara kita yang diabetes tetap pengen minum teh, tetap pengen minum teh agak manisan. Nah, akhirnya dia menggunakan gula-gula yang lain, ada yang jagung. Tapi kalau lidah kita kan belum kena, Kenapa? Karena jauh nih dari gula pasir langsung di sini jauh. Ada perantaranya. Nah, ini perantaranya. Ini gula pasir juga, tapi sudah dimodifikasi ya dalam sebuah teknologi sehingga
sehingga kalorinya direndahkan, lemaknya nggak ada, ya. Nah, sehingga kalau kita minum ini tetap terasa manisnya, tetapi lemaknya nggak ada, ya kurang gurih lah kalau kata orang Sumatera, kurang lemak, gitu kurang lemak, kurang lemak, orang Riau pun kurang lemak nih. Nah, tapi ini sehat, baik ya untuk jangka panjang. Jadi saran kita, mak-mak dimanapun berada, ya para pemuda, anak-anak, rubah aja gulanya dari sekarang agar tidaknya terbiasa dengan gula rendah kalori. Apalagi ini diambil dari ladang-ladang Indonesia, Malang dan Lampung. Gitu. Jadi kan kita mensupport lah, saling mendukung, nggak salah kan kalau kita mensupport supaya tanah air kita ini yang kesuburan itu lebih bermanfaat. Jadi kalau kita tidak meminum gula-gula produksi Indonesia, nanti para petani tebu itu hilang. Iya. Saat petani tebu itu hilang, maka harga gula bisa gila-gilaan. Karena kita tergantung pada tetangga. Sebenarnya kemandirian keluarga besar Indonesia, gitu ya. Kemandirian keluarga besar Indonesia tidak salah itu. Dan ya, kita lakukan. Nah ini kelebihannya, ini karena digunakan gula pasir ini di mix ya dengan stevia. Dan stevia itu manis banget, bisa 200 kali per kali lipat manisnya. Sehingga dikumpulkan ini dengan daun stevia. Tetap dia gula pasir tapi menggunakan daun stevia, sehingga 1,5 ons ini sama dengan 1050 gramnya gula biasa. Jadi kalau selama ini kita mungkin minum teh ya 1 sendok atau 2 sendok ini tinggal 1/7-nya aja. Artinya setiap gula yang mengandung kristal itu bahaya. Nah, tapi dengan gula kristal ini ya kita minumnya sedikit, nggak banyak, udah tetap rasa manisnya ada. Itulah kita boleh kita uji coba ini, ya boleh kita uji coba. Dan alhamdulillah saya dan keluarga, sahabat-sahabat di Subuh Jakarta ini, baik di Subuh.net, Bang Linggo ya, terutama selalu bergeraknya itu sudah minum ini maksudnya gue sudah ya, sudah minum ini untuk menjaga kesehatan kita jangka panjang. Mau dicoba? Boleh, boleh langsung coba saja ya. kita coba. Coba. Luar biasa. Nah, ini ya, ini 1 sendok. Kita coba ya. Berarti 1 sendok takar gula putri ini Nah. berbanding dengan 7 sendok gula biasa. Gula saja. biasa. Berbanding 7. Nah, kita coba ya. Ini gulanya ya udah. Saya pindahkan ke dalam ini. Jadi satu bungkus ini cari aja botol seperti ini. Cakep ya. Nah, Berarti bisa tahan lama juga saya. oh, tahan lama. Gula itu kan sedikit. Gula itu kan pengawet. Nah, jadi aku bilang ini gulanya tahan lama ya. Jadi pengawet ditanya. Iya. Tapi karena di syarat dari undang-undang kita harus ada Kadaluarsa, maka dibuatlah kadaluarsa. Oh, gitu. Nah ini Ustaz silakan ya. Ini ya, ini Mas, perhatikan. Nih, 1 sendok. Ya, ini sama dengan 7 sendok ini. Sebenarnya kalau ada contoh yang ada contoh gula bisa kita contohkan nih. Kita contohkan ya. Maaf. Ini bisa. Ini ya. Iya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini satu ini nih, satu. 1 sendok. Nih, 1 sendok. Sudah cukup. Silakan Ustaz diaduk. Oke. Hemat, sehat. Ya. Hemat dan sehat. Jadi ini gulanya sudah kita coba dan tentu teman-teman bertanya nih, ke Jakarta cuma nonton film Cinta Subuh. Ini sebenarnya nih, ini target kita. Ini. Tapi kalau nonton Cinta Subuh itu harus kita nonton, rugi kalau tak nonton. Nih langsung dicoba ya, Sa? Iya, coba. Tapi sambil minum, sambil bicara cinta subuh. Kemarin tuh remaja-remaja, saya tanya tuh nonton. Iya. Mereka terinspirasi tuh. Terinspirasi mendapatkan pasangan hidup yang romantis dan religius adanya di sholat subuh berjamaah. Keren ya itu ya? Keren. Dapatkan pasangan hidup yang religius dan romantis. Di mana? Subuhlah kematian, insya Allah akan datangkan pasangan surga. Itu bagian dari ikan kan? Ya, itu. Jadi beliau ini sudah pernah buat film juga di YouTube tuh. Kita bisa lihat di Cinta Subuh sebelumnya. Beliau jadi orang tua. Cinta Subuh 2. Oh, Cinta Subuh 2. Ada kemarin yang sudah nikah, jadi pengen dilamar lagi. Luar biasa. Gimana Ustaz gulanya apa tehnya? Apa Ini teh gulanya? ketika dirasakan luar biasa ya. Padahal cuma 1 sendok kecil, tapi manisnya sama kayak kita minum biasa di temilahan. Nah, jadi kayaknya wajar kita sudah sering minum manis, tapi dengan gula ini kita mengurangi kalori, ya. Iya, kalori dan gula darah kita.
memang sudah saatnya kita hidup sehat, kita bisa pakai gula yang ini. Nah, berbicara tadi wakaf, Ustaz. Nah, ataupun berbicara untuk program keumatan dari produk-produk ini apa nih, Ustaz? Iya. Jadi kalau di dalam peraturan pemerintah itu kan harus ada CSR ya. CSR. Tapi kita di sini beda CSR-nya. Ada CSR, tapi ada yang lain namanya sedekah dan wakaf. Jadi setiap transaksi gula ini ada sedekah dan wakafnya. Kalau misalnya membeli orang pendilangan, maka sedekahnya itu untuk orang pendilangan. Ini ya. Wakafnya dipusatkan karena kita harus mempunyai kekuatan keuangan. Kekuatan keuangan dalam sejarah itu adalah jiswah, termasuk dalamnya adalah wakaf. Ya, untuk moneter dan fiskal umat itu dalam sejarah kekhalifahan Islam itu adalah jiswah. Jiswah, kita bilang jiswah, hibah dan wakaf. Karena dulu hibah, dulu namanya hibah ya sering disebut. Jadi hibah itu sekarang sering diwakafkan. Ya kan, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Jadi setiap transaksi saudara-saudara di mana Indra? Pemilahan itu berapa jumlah penduduknya? Kalau kecamatannya Ustaz itu ada 20 kecamatan. 20 kecamatan. Kabupaten Indragiri Hilir. Iya, 20 kecamatan. Iya, Kira-kira kecamatan. ada berapa jumlah? Ada 100.000 penduduk. Wow. Lebih ya. Ya. Sumatera kan anaknya banyak. Rame. Tanya berapa? Anak dapat 7, 9, 12 kan. Wah, iya. Kalau Sumatera itu saya lihat anak. Banyak anak. Banyak anak gitu. Karena yakin banyak rezeki karena Allah menjamin ya. Amin. Kalau ada 100.000 orang pembilangan dan tiap pagi itu minum teh. Mungkin setengah kali minum teh ya. 800.000 penduduk. Oh, 800.000 malah ya? Lu langsung dicek lah. Iya. 800.000 itu ada setengahnya tiap pagi minum teh. Ya, tiap pagi minum teh, kemudian siang mungkin berkurang di sini, 25%. Jadi 200.000 dan 600.000 orang minum teh. Tapi malam nih, bapak-bapak suka kopi kan? Iya. Nah, ini kopi nih naik lagi tuh jumlahnya. Berarti kalau kita hitung satu hari gitu, ada 800.000 sebenarnya. Orang yang minum gula di pembilangan. Kalau satu orang itu 1 sendok atau 0,5 gram atau setengah gram gitu ya, berarti berapa ton nih satu hari? Satu hari. Dan itu kan dihitung kebutuhan gula Indonesia itu jutaan ton per hari per bulan, jutaan ton. Jadi kira-kira di pembilangan itu jangan-jangan satu harinya 1 ton. Bisa. Bila 1 ton satu hari ada 30 ton. Ya 30 ton minum gula. Berarti 30 ton itu dikali 1.000. 1 ton kan 1.000 kilo. Iya. Berapa kilogram itu? 3 juta kilogram. Banyak. Ya. 3 juta kilogram, berarti ada 3 juta pot yang digunakan oleh saudara-saudara kita di pembilangan. Ada 3 juta pot, 1 juta pot sebulan kali 100 rupiah untuk umat di sana. Berarti ada 100 juta sebulan dari gula aja. Dari gula, belum dari yang lain. Ibu-ibu kan pasti nyuci, pasti ngepel. Ini 1 bulan bisa 100 juta di pembilangan dari gula. Itu belum lagi sektor ekonominya, terjadi bisnis yang luar biasa di antara para pedagang. Ini masih manfaatnya saja. Itu kira-kira Ustaz ngomong apa itu 100 juta sebulan dakwah di sana? Dari gula. Pokoknya setiap subuh free sarapan. Orang yang subuh ke masjid free sarapan. Kita kasih hadiah umroh ke Allah. Ya, bisa hadiah umroh, Iya. berarti 1,2 M setahun. Hadiah umroh, apa lagi? Bantuan ekonomi. Iya. Ya, bantuan produktif lah modal. Sebenarnya ada di antara kita bila ini benar-benar umat ini bersatu, kemudian memahami bahwa memang ada bagian yang bisa dibagikan kepada mereka, kembalikan kepada mereka. Ini Ustaz. Kira-kira gimana untuk Ustaz sendiri, gimana potensinya? Ini kan gula kan lagi diminum ya masyarakat. Ya. Ini sepertinya luar biasa ya. Kalau seandainya kita satu orang ngasih tahu yang lain tuh udah ratusan orang pakai ini, insyaallah keinginan kita untuk memajukan ekonomi umat itu bisa tercapai. Ini Mas Riko sendiri gimana nih kira-kira nih sebagai founder, beliau ini wasilah Iya. biar kita jadi ketemu itu bukan beliau juga gitu kan. Nah, beliau sebut tembilahan yang negeri 1000 parit, negeri 1000 jembatan,
tahu-taunya nyampe ke Jakarta ketemu dengan Pujian Subuh gitu. Nah, ini masa beliau. Di Google nanti di akhirat itu banyaknya dia. Oh, iya. Pas kita ketemu, loh, ini kemana? Ah. Ya kan pasti lagi beliau. Betul. Ini kemana? Iya. Pasti dicari orang. Insya Allah itu ada. Silakan Mas Riko. Apa sarapan atau apa nih? Kita sarapan. Kode keras. Iya, alhamdulillah ini hari ini bisa ketemu para soleh dan mukminin yang luar biasa, karena katanya kalau pejuang subuh itu kata kuncinya adalah membuat yang muslim jadi mukmin. Nah, penggerak pejuang subuh yang ada di Tembilan ini udah pasti adalah mukminin. Nah, ini ketemu dengan mantan ketua dan sekarang adalah Ketua Dewan Syuro. Masya Allah, saya pernah juga waktu itu berkunjung ke Tembilan. Waduh, Masya Allah, semangatnya, ada anak-anak kecil yang jadi pejuang subuh luar biasa. Nah, ini memang kami di Jakarta sudah mulai apa ya? Ini ada gula rendah kalori, dan ada beberapa produk lainnya kita mulai paling nggak memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan setelah itu rasanya juga apa ya? Itu gulanya itu memang kecil sedikit, tapi rasanya manis. Jadi kalau saya sendiri sudah mengurangi sih yang berbau-bau manis gitu. Jadi memang gula sangat sedikit sekali. Bahkan kalau sekarang kopi mulai tidak menggunakan gula. Betul begitu ya? Betul. Kopi black coffee udah seperti itu. Dan alhamdulillah ini ada satu program dari namanya perusahaannya Kembang Fajar Perjuangan, nanti ada aplikasinya namanya Umati, dan itu nanti semua bisa terkoordinasi dengan rapi, dan setiap pembelian itu nanti akan ada sedekah dan wakaf ya, sedekah dan wakaf. Dan untuk sedekah itu bisa untuk memberikan manfaat bagi daerah tersebut, bisa dikelola daerah tersebut untuk kepentingan umat di sana. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang beli dapat cashback. Ya, ada cashback juga. Dan ini luar biasa, dan kami lagi merintis di Jakarta. Mohon doanya dan mohon dukungan support dari para guru, alim ulama dari Riau, dari Indragiri Hilir, dan wabil khusus dari Tembilan, sebuah kecamatan yang luar biasa, yang insya Allah tidak hanya kelapa mudanya saja yang mendunia, tapi nanti insya Allah dari gerakan umat yang dimotori oleh pejuang subuh Tembilan menjadi manfaat yang luar biasa. Jadi Tembilan itu Indragiri Hilir itu kaya dengan kelapanya, kelapa. Tebu juga bagus nih. Tebu juga bagus lahannya di sana. Iya. Karena banyak juga tebu. Iya. Cuma belum Kelapa muda itu kelapa yang mana itu bukan? Kelapa muda, Sir. Kelapa biasa. Itu kalau sudah di itu hidrokoko tuh, itu pabriknya dari sana. Ada penemuan seorang profesor di Indonesia, tapi belum terlalu respon banyak. Dia sudah banyak orang mau minta dia, bahkan sempat datang ke kantor waktu itu saya masih ada di sini. Dia di penemuan ini dapat ditolong dipakai ini. Karena satu pohon kelapa bisa ribuan kelapa. Jadi seperti jackpot kelapanya. Makin banyak sampai ke bawah, ke tanah, ngalir dulu. Makin banyak kelapa. Kalau segini tingginya, udah ngalir pohon buah semua. Itu penemuan dia. Nanti seolah pada waktu kita kurangi, Siap. ya, kemudian mempersatukan kekuatan umat ini luar biasa. Sip. Jadi selain gula nih, ada yang lain ya, Ustaz ya? Ada ya. Nah, ini untuk cuci piring, Mama, yang biasa nyuci piring nih ya. Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Jadi kalau kita buang ke air ataupun itu dia jadi pupuk saja, bukan jadi bakteri ya. Pernah diuji coba, Ustaz?
Oh, kalau nggak dicoba teman-teman, nggak berani, belum masuk sini. Belum Jadi berani. sebelum kita beli dulu sampelnya, kita uji coba. Rendam pakai contoh inilah ini. Iya. Ini kan kalau kita kan tahu ya deterjen ya. Kalau direndam 1 kali 24 jam biasanya tuh udah bau. Ya. Kalau ini kita uji coba 1 minggu tetap wangi. Karena yang dijamin sama penemunya yang meracinya ini 1 bulan 2 bulan direndam tetap tidak berubah. Kenapa? Karena memang ini alamiah. Tidak menimbulkan bau. Sudah ada Kemenkes RT-nya juga ya. Izin lengkap. Izin lengkap. Nah, Dan ini ya sabun cuci piring sama ya. Oh ya, Kalau ini ya ini sabun cuci piring. Kalau ini cuci piring juga nih, Sa. Isi ulangnya itu. Isi ulang ya, isi ulang. Dan ini yang biru. iya ini sama ini isi ulangnya. Ngepel dulu atas. Oh ya ini untuk ngepel. Ngepel. Jadi memang banyak produk yang dibuat gunanya untuk umat. Makanya tadi ada aplikasinya namanya Ummati. Insyaallah kalau Allah mengizinkan kita sama-sama berjuang untuk menolong agama Allah melalui ekonomi. Oke, mungkin itu saja Ustaz, pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Tapi sebelum itu saya masih mau tanya ini Ustaz. Ini apa Ustaz? Itu cuci tangan. Oh, ini sabun cuci tangan. Seret ya itu. Seperti minyak wangi teman. Luar biasa. Kalau ini Ustaz? Itu nano propolis. Nano Dari madu. propolis. Iya, dari madu nano propolis. Lalu itu Repsol. Ya, nano propolis itu dari perusahaan nano nano ya. Yang manfaatnya luar biasa Ustaz. Ya, luar biasa. Ini ada propolis. Ada juga. beberapa penemuan saudara-saudara kita para profesor yang besar di bidang farmasi itu. Cuman karena belum izinnya keluar, belum bisa diedarkan. Tetapi kami menggunakannya sambil menunggu edar. Jadi istilahnya untuk kalangan sendiri. Uji coba Ya. untuk diri sendiri gitu Ustaz. Udah lama kita pakai. Udah lama. Untuk kalangan sendiri aja. Karena masih dalam proses izin yang belum turun. Karena memang ternyata obat-obatan itu izinnya susah. Tapi luar biasa. Ya kanker, terutama orang-orang kena kanker ya. Kanker itu malu kan. Kanker payudara, kanker usus, kanker tumor dan lain-lain. Nah, dulu anak saya itu udah stadium 4. Udah dibacain Yasin sama keluarga saya pulang, kena dari rumah sakit. Terus saya kasih racikan si profesor itu. Ya kan untuk internal kan nggak ada masalah, karena jangan dijual belikan kan. Nah udah saya racikannya saya kasih diminum sama beliau. Itu dalam 1 kali 24 jam terjadi perubahan, dia kok ada mendingan gitu. Yang sudah ngap gitu ya, orang tua udah nangis di rumah sakit itu kan tiduran enak tidur. Hari kedua dia udah bisa duduk, bisa ngobrol-ngobrol. Hari ketiga katanya minta pulang, diperiksa dokter boleh pulang. Allah alam. Dan yang luar biasa Indonesia the best. Ya insya Allah ke depannya terus didukung ya. Pemerintah juga mendukung ya para pakar-pakar kita ini. Karena bukan berarti pemerintah mendukung, belum maksimal. Karena mungkin kesibukan ya. Iya. Nah, pemerintah kan sibuk banget membangun dan kesempatan gitu ya. Kita doakan ke depannya semakin baik ini dan semakin diterima ya di negeri sendiri. Sip. Ini yang ketinggalan Ustaz. Oh iya, ini dia. Ada juga air Ustaz ya. Iya, ini air udah mineral. Bisa kalau misalnya ada pengusaha di mana? Pemilahan bisa kerjasama langsung sama kita. Kita buka aja pabriknya di sana. Ya, nanti ini nano bubble. Ini masih air mineral, tapi kedepannya sudah kita temukan satu teknologi baru yang ditemukan oleh anak bangsa kita juga, namanya Profesor Dr. Engineering Nurul Taufik Rahman, penemu nano bubble. Jadi air itu memiliki miliaran oksigen. Bayangkan miliaran oksigen dalam setiap botol itu. Dan tidak terlihat dengan mata, karena sangat halus. Begitu kita minum, terasa ke dalam tubuh kita. Butuh oksigen otak kita apa semua, luar biasa. Ya, insya Allah kalau nanti ada pengusaha di Tembilahan, ini kesempatan. Ini kesempatan besar bagi pengusaha untuk saling support, saling mendukung, saling kontrol, karena sistemnya sudah ada. Dia boleh mengontrol dan bisa buka pabrik di Tembilahan. Kerjasama sama para pemerintah, ya pemerintah sana semua. Akhirnya inilah, gitu ya. Apalagi setiap diminum masyarakat ada untuk masyarakat. Ya. Respeknya. Ya, jadi teman-teman yang ada di Tembilahan, ataupun Riau, ataupun dimanapun berada,
setiap produk yang ada ini, setiap pembeliannya itu keuntungannya tetap ada untuk umat. Jadi kalau seandainya kita di Tembilan itu ada keuntungan 100 juta, itu akan dikelola saja. Iya. Infak sedekahnya itu di Tembilan juga gitu. Nah, mulai dari sekarang yuk kita hijrah dengan produk-produk asli Indonesia, asli merah putih. Siapapun itu. Siapapun itu. Tidak melihat sukunya, tidak melihat agama, merah putih Yang Indonesia. penting merah putih. Merah putih Indonesia. Itu pesan Rasulullah kan? Ya. Bahwa dalam berbisnis universal. Nah, Dalam akidah lakum dinukum Waliyah. Tapi lucunya terdapat dalam surat Al-Kafir. Oke lah, demikianlah bincang-bincang pagi kita hari ini di Jakarta, tepat pada tanggal 25 Mei 2022. Dan ini adalah satu dekade pejuang subuh. Doakan kami semoga pejuang subuh bisa bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk khususnya anak-anak muda. Nah, jadi kita mulai ini dari bangun subuh. Makanya kita nonton film Cinta Subuh itu saja. Kenapa sih harus subuh gitu? Kenapa nggak maghrib, isya, asar gitu? Rupanya efek dari bangun subuh itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau mau sukses, kalau mau jadi orang hebat, dimulai dari bangun subuhnya tepat waktu. Jadi kalau untuk laki-lakinya, Kak Riko, salat subuhnya 40 hari Di masjid. di masjid tanpa terputus ya. Tanpa terputus. Kita menantang teman-teman semua yang ada di Tembilahan, Riau dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang laki-laki bisa mencoba tantangan kami. Apa itu? Coba 40 hari tidak putus di masjid. Cuma 40 hari kok, tapi dijamin nanti bakal ada sebuah kegembiraan, sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan guru kami semua namanya Ajo Bendri pernah menasihati atau memberikan wejangan ke kami. Ternyata 40 hari sholat subuh tidak terputus itu adalah obat dari segala macam penyakit. Kalau misalnya suami istri lagi kurang harmonis, katanya harus riadoh itu katanya. Ayo dicoba aja. Makanya mungkin yang lagi punya masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan, masalah apapun, Kita juga. percintaan kalau percintaan mesti harus nonton film Cinta Subuh. Apalagi yang perempuan biar bisa baper maksimal. Ya, Tapi ada pesan yang luar biasa dalam film itu. Di awal itu saya lihat bahwa sholat subuh itu sulit. Sholat subuh dan sholat isya itu sulit bagi orang-orang munafik. Itu artinya orang munafik tetap menjadi sholat. ya. Zuhur, asar, yang sulit dia subuh. Jadi kalau kita sama sekali nggak kemudian kalau orang munafik. Jadi makanya 5 waktu ke masjid harus laki-laki, kalau nggak kalau orang munafik. Ya. Yang kedua juga kalau rajin-rajin nanti, kalau ada anak muda nih ya di Tembilahan masih ya seorang pria Tembilahan masih sholatnya di rumah, tolong kasih hadiah mau kena ping. Kasih mau kena ping hadiah ya. Karena yang di rumah sholat subuh Lagi-lagi yang soleha. iya. Oke lah, terima kasih nih kami dari Tembilahan sudah diundang ke sini, sudah mendapatkan ilmu yang terbaik. Semoga bisa kami aplikasikan di Kabupaten Regil Hilir. Dan juga terima kasih kami kepada Mas Riko beserta Yayasan Pejuang Subuh yang sudah meluangkan waktu menjemput kami, mengundang kami dari awal sampai hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga silaturahim ini tetap berjalan dan intinya sesuai dengan visi kita, sholat subuh berjamaah seramai sholat Jumat, istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Oke, jangan lupa like, follow Instagram kami Pejuang Subuh Tembilan dan Pejuang Subuh Indonesia, dan salam juga untuk DMI Kabupaten Regil Hilir serta Badan Amil Zakat yang ada di manapun berada. Demikian saya Abdul Aziz, Ketua Dewan Syuro Pejuang Subuh Tembilan Indragiri Hilir, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.